sementara dua laga di Seri 6 Surabaya ini dibatalkan karena lapangan Gor Pasifik bocor setelah diguyur hujan lebat. Nah, Pelita Jaya Basketball melawan Prawira Bandung dan Hang Tuah versus Bogor Siliwangi ditunda. Berikutnya dari ajang perempat final Coppa Italia, Inter Milan harus tersingkir setelah kalah adu penalti atas tim tamu Lazio di Giuseppe Meazza. Pasukan Luciano Spalletti sebenarnya mampu tampil dominan dengan 55% penguasaan bola. Tapi kalau dari sisi efektivitas nih, Lazio lebih efektif karena dari 14 tembakan, 10 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Inter hanya ciptakan 5 tembakan ke gawang dari 13 percobaan. Saling berbalas serangan, baik Inter maupun Lazio sama-sama tidak mampu mencetak gol dalam waktu normal. Nah, baru di babak tambahan menit ke 108, Ciro Immobile membuat pendukung Inter terdiam lewat golnya. Sayangnya di akhir babak tambahan Inter mendapatkan hadiah penalti dan sang eksekutor Mauro Icardi mampu jalankan tugasnya. Selanjutnya pada babak tos-tosan atau adu penalti, Lazio sukses kalahkan Il Nerazzurri dengan skor 4-3. Eksekutor Lazio yang gagal hanya Riza Durmizi. Sementara dua eksekutor Inter yakni Lautaro Martinez dan Raja Nainggolan gagal melaksanakan tugasnya. Hasil ini membuat Lazio untuk pertama kalinya melaju ke semifinal Coppa Italia 3 musim secara beruntun. Mereka menyusul AC Milan, Fiorentina, dan Atalanta yang lebih dulu memastikan lolos ke semifinal. Nah, di semifinal, Immobile dan kawan-kawan akan menghadapi AC Milan di leg pertama pada 27 Februari mendatang. Nah, sementara itu di leg kedua perempat final Copa del Rey, tim ibu kota Spanyol Real Madrid sukses melaju ke semifinal setelah menang 3-1 atas tim tamu Girona di Santiago Bernabeu. Di laga ini, striker andalan Los Blancos, Karim Benzema jadi pahlawan kemenangan lewat brace di menit 27 dan 43. Nah, brace ini membuat dia jadi pemain Madrid pertama yang berhasil cetak 2 kali brace ke lawan yang sama dalam satu musim. Nah, tidak hanya jadi gol kelimanya dari 3 laga terakhir, tambahan 2 gol ini juga membuatnya telah cetak 209 gol untuk Madrid dan menjadikannya sebagai pemain Madrid ke-6 dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Los Blancos. Sementara 1 gol tambahan lainnya dicetak oleh gelandang muda mereka Marcos Llorente di menit ke-76. Gol ini membuat Llorente cetak 2 gol hanya dalam 2 tembakan on targetnya musim ini bersama Madrid. Girona hanya mampu memperkecil ketertinggalan di menit ke-71 lewat gol Pedro Porro. Tapi gol ini tidak membantu Girona karena secara agregat mereka kalah telak dengan skor 7-3. Di babak semifinal, Los Blancos bakal ditunggu laga sengit El Clasico kontra rival abadinya Barcelona. Alright, setelah yang satu ini, Net24 akan balik lagi untuk membahas jelang big match di Premier League antara Manchester City lawan Arsenal. So, stick around. Alright, kembali lagi di Net24. Sekarang kita akan membahas jelang laga big match Manchester City versus Arsenal di Premier League pekan ini. Tapi saya nggak sendiri ya, sudah ada senior saya yang sudah tidak asing lagi, Justinus Laksana alias Coach Justin. Apa kabar, Coach? Aman, terkendali. Fans Arsenal nih ya, ini lagi menjaga momentum ya, so tidak terpeleset lagi setelah 2 kemenangan terakhir, apalagi sukses kemarin ya. Tapi Arsenal ketika menghadapi City di Etihad itu rekornya nggak bagus ya, 7 kalah, kemudian cuma menang 2 kali, dan Emery juga punya rekor tidak bagus melawan Pep. Jadi gimana nih seperti Arsenal dan gaya bermain seperti apa ketika menghadapi City nanti di Etihad? Ya, memang kalau kita melihat di atas kertas, Arsenal bisa bilang lagi dalam performa yang tidak terlalu bagus karena banyak sekali cedera, di samping ada masalah internal dengan Özil ya. Tapi Emery sudah membuktikan bahwa masalah Özil ini bisa diatasi. Cuman yang jadi masalah dengan Arsenal, yang cedera ini benar-benar pemain belakang center back yang tidak tergantikan. Sehingga dia harus menurunkan pemain seperti kelasnya Iwobi, Maitland-Niles yang untuk saya nggak layak bermain di Arsenal. But that's okay. Kalau kita melihat last week di mana Newcastle bisa mengalahkan Man City. Jadi Man City sehebat-hebatnya Man City, lapis pertama, lapis kedua, bukan berarti mereka untouchable. Sekali lagi di atas kertas, ya Man City akan menang. Tapi saya melihat masih ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Arsenal. Salah satu adalah jangan bermain bertahan pada saat melawan City. Karena pada saat kita menurunkan diri bermain sangat bertahan, karena Arsenal tidak memiliki tradisi untuk bermain bertahan. Dan kedua, Arsenal tidak memiliki counter attack yang bagus, yang cepat. Jadi tetap ya, bermain tetap menyerang atau menunggu? Bermain tetap menyerang, tapi kalau bisa dengan 2 DM untuk menerima
counter meredam, counter attack, tapi di depan tetap bermain seperti biasa. Ini line up yang saya katakan, saya berikan, tapi ini juga line up berdasarkan terlalu banyak yang cedera. Sehingga saya menempatkan Lichtsteiner sebagai center back, bukan Monreal. Oke. Di kanan Maitland-Niles, kiri Kolasinac, dan seperti biasa Torreira, Gundosi. Tapi kalau bisa jangan Saka. Last week dia juga dicadangkan, cukup bagus. Lebih baik Özil di depan itu. Özil bisa mendukung Auba dan Lacazette karena Iwobi nggak bisa diandelin. Oke, kalau dari City sendiri kan tidak sempurna nih. Baru aja kalah dari Newcastle kemarin, dan kemudian Pep Guardiola ini juga musim ini kurang stabil, inkonsisten seperti itu. Seperti apa yang bakal diturunkan dari Pep sendiri nih? Sebenarnya jadi masalah itu bukan Pep. Kalau kita melihat mereka prestasi cukup bagus walaupun berada di ranking 2, tapi at least seringkali menang, seringkali cetak gol. Dan yang jadi masalah sekarang kalau saya bilang, tim ini kan sangat ofensif, tergantung dari pemain tengah yang memiliki kreatif tinggi. Ada 3 pemain, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, dan David Silva. Pada saat Kevin De Bruyne cedera, David Silva dan Bernardo Silva yang bermain cukup bagus. Nah, sekarang Kevin De Bruyne balik, tapi dia bermain sangat buruk sekali. Nah, ini yang jadi masalah dengan salah satu masalah dengan City kalau saya bilang. Justru pemain tengah ini, David Silva juga agak menurun. Bernardo Silva bukan pemain yang bisa selalu cetak gol. Ini yang menjadi masalah dengan MCT. Di samping itu, sayap kiri seringkali stuck karena Mendy juga cedera sangat lama. Maka dari itu kalau bilang siapa yang bisa mengalahkan City, City kalah dengan dirinya sendiri, oleh pemain-pemain sendiri. Karena mereka memiliki lapis 2 yang cukup bagus. Tapi sekali lagi, Anda mau main bertahan pun tetap kalah. Kalau saya bilang mending tetap bermain menyerang, karena Arsenal tidak memiliki counter attack bagus, dan pasti ada celahnya di belakang. Walaupun di sana saya menempatkan Laporte, Stones, mereka sangat bagus dengan bola atas. Tapi 2 pemain ini bukan 2 pemain yang cepat, dan itu bisa dimanfaatkan oleh pemain cepat seperti Lacazette dengan Auba. Nah, kabar terakhir nih ya. Jadi selain itu City juga terancam kehilangan kiper utama Ederson nih Coach ya. Bakal sekrusial apa nih kehilangan Ederson, apalagi Claudio Bravo juga masih cedera, kiper ketiganya juga ya Aromuris juga sosok lah ya. Kalau saya bilang itu sangat penting untuk City karena semua serangan dari City berasal dari Ederson, dari kiper. Nah, kita pertanyakan pada saat seandainya kiper ketiga yang main dan dia di pressure oleh pemain depan Arsenal, apakah dia tetap santai, tetap cool? Apakah dia memiliki mental yang bagus? Kan belum tentu, karena ini laga yang cukup besar untuk kiper muda. Itu mungkin bisa lebih dimanfaatkan oleh pemain-pemain Arsenal. Atau bahkan Arsenal bisa bermain dengan 4-4-2 contoh, dengan Özil di belakang, Auba, Lacazette, Xhaka sebagai DM. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan oleh Emery. Tapi saran saya jangan sekali-sekali bermain bertahan melawan City. Sebagai Arsenal. Tapi kalau kita lihat titik lemah dari City juga ada di lini pertahanan selain Arsenal, Coach ya. Untuk menghadapi kecepatan dari Lacazette, Aubameyang seperti apa nih, Coach? Ya, ini yang menjadi masalah pada saat mereka memiliki DM yang cukup bagus. Bisa dibilang potongan serangan Arsenal bisa diredam dari DM, dari tengah. Itu juga kelihatan pada saat Arsenal melawan Liverpool. Jadi kedua pemain itu dijaga ketat sehingga mereka tidak mendapatkan peluang. Tapi saya tidak melihat bahwa lini belakang City ini lebih bagus daripada lini belakang Liverpool. Kalau saya bilang Liverpool memiliki lini belakang terbaik, salah satu terbaik mungkin di dunia pada saat ini. Thank you, Coach. Itu yang menjadi yang salah satu yang bisa dimanfaatkan oleh Arsenal. Tapi kembali lagi, this is mungkin peluang Arsenal. Saya bilang ada 40%, 60%, 40%. Kalau seandainya di blunder tidak ada individual error atau blunder dari kiper atau center back, saya bilang Arsenal akan dapat peluang yang cukup realistis. Dan selain itu Arsenal juga baru saja kedatangan amunisi baru, Denis Suarez. Apakah kira-kira bisa langsung tampil nih, Coach? Saya rasa tidak ya, karena dia tetap butuh waktu untuk beradaptasi dengan pemain-pemain sendiri. Tapi mungkin sebagai subs. Dan kalau dibilang Denis Suarez kan bukan pemain bintang, iya. Tapi di winter break kita melihat nyaris tidak ada pemain bintang yang pindah. Nah, apakah Denis Suarez bagus atau tidak? Kan kita harus bandingkan, harus apple to apple. Kita bandingkan dengan sayap yang dimiliki oleh Arsenal pada saat ini. Ada Miki yang sekarang cedera, ada Iwobi. Kalau saya suruh milih Denis Suarez atau Iwobi, ya jelas mending Denis Suarez yang datang. By the way, kenapa sih Emery ngebet banget datengin si Suarez ini? Salah satu alasan yang kuat di samping dua-dua adalah orang Spanyol adalah dia
bermain, dia besar di Barcelona, bermain dengan strategi sepak bola modern yang jarak pendek, yang penting adalah visi dan positioning. Dan itu saya melihat di Arsenal masih ada banyak pemain yang tidak paham apa yang diinginkan oleh Emery. Nah, dengan Denis Suarez tidak butuh waktu banyak lagi untuk dia sadar apa yang diinginkan oleh Emery, jadi dia bisa langsung beradaptasi. Ini apakah menjadi proyek jangka panjang juga? Nanti kalau dimainkan, posisi atau perannya seperti apa nih Coach di Arsenal? Feeling saya akan jadi winger, semoga Auba di kiri, Laka di tengah, Denis Suarez di kanan. Dan pada saat si Miki balik, Miki dan Özil di belakang mereka. Sekarang kita balik lagi ke City ini. Kan berapa kali mengalami inconsistent. Jadi terlepas dari jaraknya cuma 5 poin. Jadi kalau melihat musim ini gimana City untuk juara atau mengejar Liverpool ke persaingan di juara Premier League? Saya bilang, udah saya uraikan di video YouTube saya. Catat ini, menarik ya. Saya bilang bahwa Liverpool akan kepleset lagi. Liverpool akan kepleset? Liverpool akan. Why? Dari 4 match terakhir, mereka 2 kali kalah. Setelah itu menang lewat adu penalti lawan Brighton kalau nggak salah. Habis itu menang, tapi mereka bermain buruk sekali di 4 pemain terakhir. 4 laga terakhir ya. Bahkan akhirnya mereka kepleset. Walaupun tidak menang seri, tapi mereka bermain di kandang sendiri lawan Leicester yang bukan tim bagus, kasarnya seperti itulah. Jadi mereka belum mendapatkan performanya. Sayangnya City juga kalah lawan Newcastle. Tapi saya bilang Liverpool akan kepleset beberapa kali lagi. Liverpool akan terpleset. Apakah Liverpool akan juara atau City akan juara atau mungkin Spurs? Menurut Coach siapa? Saya bilang tetap City. Karena City memiliki lapis 2 dan lapis pertama dan lapis 2 yang selevel, yang memadai, dan itu tidak dimiliki oleh semua tim di IPL. Hanya City yang memiliki itu. Kalau tadi kita sudah ngebahas Arsenal dan City yang sepertinya lagi kesandung, tapi ada satu tim juga lagi apes banget, yaitu Chelsea, dan kita akan membahasnya usai jeda. Alright, masih di Net 24. Sebelum kita membahas Chelsea, kita singgung sedikit tentang Arsenal nih. Tentang Emery nih Coach ya. Untuk memotivasi, apakah sudah cukup baik seorang Emery melihat Arsenal ini penampilannya kadang bagus, kadang enggak, seperti itu. Gini nih Coach, saya ini mantan pelatih. Siap Coach. 5 tahun saya pegang timnas futsal. Saya tahu bagaimana cara memotivasi pemain, Pada saat Emery menyingkirkan Özil, bermain tanpa playmaker, itu nggak ada masalah. Ada dua attacking midfield, Gundosi dan Torreira yang bermain. Cuma yang jadi masalah, kualitas Arsenal ini memang pas-pasan. Kualitas pemainnya? Jadi sangat susah, kita tidak bisa berharap seorang Gundosi yang 19 tahun baru pertama kali bermain di Liga Inggris selalu tiap minggu tampil bagus. Kita tidak bisa berharap Torreira yang awalnya luar biasa bermain dan mengalami penurunan. Ataupun pemain seperti Iwobi yang first touch-nya sangat jelek, yang hanya bisa lari, atau Saka yang cuma bisa passing kiri kanan ke belakang. Jadi sangat sulit untuk Emery. Saya tidak meragukan kapasitas Emery sebagai pelatih untuk memotivasi atau untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Tapi yang saya ragukan adalah kualitas warisan dari Wenger ini yang pelan-pelan dibersihkan oleh Emery, mulai dari Wilshere diganti, Ramsey-Ntar out, semoga Iwobi out dengan datangnya Suarez, dan Perisic mungkin musim depan diambil karena Inter sekarang tidak mau melepas. Dengan diincarnya 2 pemain sayap ini jelas-jelas bahwa Emery tidak puas dengan permainan dari sayap karena memang tidak ada pilihan, seperti Bellerin cedera panjang, Lichtsteiner terlalu tua. Akhirnya Maitland-Niles dimainkan. Jadi Iwobi sekarang dimainkan. Iwobi ini pemain saya rasa di Liga Indonesia pun akan di bangku cadangkan ini. Begitu buruk ini pemain, hanya bisa lari-lari kerja keras. But that's enough, not enough untuk mengangkat Arsenal menuju 4 besar. Karena kalau kita membandingkan dengan 5 klub lainnya, saya rasa kualitas pemain Arsenal itu berada di ranking 6. Ranking 6? Paling jelek dibanding Spurs, Chelsea, Liverpool, Manchester United, dan Man City. Jadi kalau Arsenal sudah bisa lepas dari ranking 6 ke ranking 5, 4, 3, 2, itu udah sebuah prestasi dari seorang Emery. Ini semua gara-gara Wenger dengan dengan pembelian Wenger. Nah, kalau kita ngebahas tentang pelatih juga nih, yaitu Sarri ya. Kenapa dengan Sarri belakangan ini sampai bisa membuat Chelsea jeblok istilah seperti itu? Di sosmed saya kan banyak tanya, kenapa Sarri melakukan ini? Kalau dibilang apakah Sarri bodoh? Tidak. Ini orang tua ini kepala batu.
1 bulan yang lalu pada saat saya berada di sini dengan Panji sudah kita bahas. Di situ kita bahas bahwa Sarri harus merubah, dia tidak bisa menempatkan seorang Kante sebagai attacking midfield. Karena kualitas Kante bukan di situ. Oke. Nah, sekarang dia karena dia membeli Jorginho, dia tetap kepala batu, tetap memainkan Kante dan Jorginho plus Kovacic. Kovacic ini bukan pemain yang skillful yang bisa membantu meringankan beban seorang Hazard. Nah, sekarang mereka pada saat itu sebulan yang lalu saya bilang bahwa mereka tidak memiliki striker yang bisa cetak gol. Datanglah seorang Higuain. Orang tanya, kenapa Higuain? Yang jadi masalah kan winter break. Pemain yang hebat tidak bisa dilepas. Yang ada adalah pemain cadang atau pemain 32++. Nah, yaitu Higuain. Apakah Higuain cocok? Saya bilang cocok. Cuma yang jadi masalah kan dia butuh juga supply. Kecuali kalau Kante bermain di belakang, bermain dengan 2 DM. Kalau Anda bermain dengan 2 DM, dia bisa menempatkan Hazard yang kalau diserang balik tidak usah turun ke belakang. At least di kiri bisa Willian atau Pedro. Tapi dia tidak menginginkan itu. Kita lihat ke depan seperti apa. Tapi kalau dia tetap kekeh dengan formasi seperti ini, Jorginho, Kante dengan Kovacic, Chelsea ini nggak akan kemana-mana. Karena lini tengah yang menyuplai bola itu udah stuck. Berarti boleh bilang Sarri ini pelatih yang kurang baik? Bukan, kepala batu. Saya rasa sampai dia tuh 2-3 kali beruntun kalah, mungkin baru dia mengganti formasi dan itu. Nggak heran jadinya pemain-pemain itu jadi tidak termotivasi untuk bermain di bawah Sarri. Dengan melihat tidak karakter yang kepala batu tadi. Mungkin tidak ya, tapi mungkin mereka tidak bisa tampil secara optimal dengan lini tengah seperti itu, di mana pemain depan Hazard, Pedro, Willian biasanya kalau seandainya sebelum Higuain ya, mereka harus bekerja keras tanpa didukung dengan pemain tengah, dan pemain tengah pun tidak bisa cetak gol sama sekali. Nah, dan itu gampang diantisipasi oleh lawan. Dia khawatirkan adalah nasibnya seperti Jose Mourinho, kehilangan kepercayaan dari sang pemain. Tidak. Kalau itu tidak. Kalau Jose Mourinho itu benar-benar dibenci karena taktiknya benar-benar kuno, sampah sehingga pemain yang bagus jadi jelek. Tapi sekarang tidak. Mereka bermain tidak terlalu jelek, tidak terlalu bagus. Ball possession passing pendek-pendek semua hanya tidak ada ancaman di depan gawang. Karena lawan juga tahu pemain tengah dibiarin aja pegang bola karena mereka tidak akan masuk ke dalam. Mereka hanya fokus kepada 3 pemain depan. Pada saat 3 pemain dijaga ketat, ya udah selesai. Ditambah lini belakangnya Chelsea yang jelek, terutama David Luiz. David Luiz jelek secara karakter dia untuk menjadi defender ya, tapi kenapa dia dipasang terus? Karena dia seringkali membantu lini tengah. Maka dari itu Chelsea bermain dengan 1 DM. Karena pada saat membangun serangan masih ada David Luiz yang membantu Jorginho. Cuman dari sisi kualitas defender memang buruk. Jadi ini pilihan dilema yang dihadapi oleh Sarri. Nah, terkait penampilan Chelsea, kalau kita lihat awal-awal musim kan, Sarri Ball ini bermain dengan penuh kejutan. Mampu merasuk ke papan atas. Tapi belakangan Sarri Ball ini kayak sudah kebaca. Apakah sudah lemah Sarri Ball ini? Kalau dibilang kebaca enggak juga ya, agak sulit untuk membaca sebuah tim. I mean kalau Chelsea ketemu dengan timnas Indonesia dibantai juga, ngerti nggak? Jadi kalau dibilang kebaca sudah, cuman saya hanya melihat bahwa mereka sudah tidak fokus di lini tengah lagi. Biarlah lini tengah pegang bola, yang passing kiri kanan, and passing juga tidak terlalu tajam, terlalu bagus. Selama Hazard berada di depan, itu gampang sekali dimatikan. Berarti kelemahan dari Chelsea adalah di lini tengah yang membuat Sarri Ball tidak berjalan dengan baik. Ya, kuncinya adalah di Jorginho. Jadi sebuah kunci menjadi sebuah kerugian blunder juga. Bukan, dia harus memilih antara Jorginho atau Kante. Sekarang Higuain datang, dia bisa memasang Willian di kiri, Pedro kanan, Hazard di belakang Higuain dengan bermain 2 DM. Kalau dia bermain dengan 3 DM, salah satu dengan dua attacking midfield, salah satu harus dikorbankan. Kedua pemain ini Kante tidak bisa bermain sebagai attacking midfield. At least tidak terlalu bagus sebagai dia jika dia bermain sebagai DM. Berarti harus merubah komposisi di lini tengah ya. Nah, tadi sempat menyinggung David Luiz tidak dalam performa terbaiknya. Apakah saatnya untuk menggantinya dengan Christensen seperti yang dilakukan di era Conte ini, Coach? Yang jadi masalah ya sekali lagi ini dilema, ini pilihan oleh Sarri. Christensen secara defensif mungkin lebih bagus, tapi tidak bagus dari sisi bangun serangan. Jadi kalau dia menempatkan Christensen, mungkin dia harus bermain dengan 2 DM.
Nah, kalau dia menempatkan David Luiz, dia bisa bermain dengan satu DM di mana David Luiz membantu. Tapi di belakang itu lebih rentan. Dan David Luiz bisa bilang cukup bagus dengan bola-bola atas. Jadi ini pilihan dari Sarri bagaimana dia bisa bermain. Tergantung next match. Kemarin sudah kalah. Kemarin harusnya teguran yang sangat keras. 4-0 lawan Bournemouth. Ya. Nah, kalau seandainya ntar kalah lagi 2 match beruntun, mungkin dia akan berubah komposisinya. Nah selain David Luiz yang jadi sorotan adalah Higuain, dibeli dari AC Milan dan diharapkan memberikan efek yang cukup besar, tapi ternyata permainannya sosok aja gitu kan. Ya susah juga ya kalau kita salahnya di Higuain apa tidak ada support dari tengah? Sama sekali. Higuain bermain di mana-mana dia bisa cetak gol. Di Madrid, di Juve, di Milan pun dia cetak, walaupun baru 5 gol kalau nggak salah, tapi dia tetap cetak gol. Cuman yang jadi masalah kan strategi ini dia butuh supply dan umpan dari lini tengah yang saya bilang tadi mati, tidak ada kreativitas. Maka dari itu, kalau saya jadi Sarri, saya akan bermain dengan 2 DM, saya tarik Kante ke belakang, bermain sebagai DM, di samping Jorginho, saya tempatkan Hazard di depan. Sehingga Hazard yang bisa menjadi supply. Hazard, Pedro, dan Willian menjadi supplier untuk Higuain ini. Jadi bukan pembelian yang blunder menurut Coach Justin? Bukan, karena kita tahu ini winter break. Di winter break seberapa duitnya pun juga yang dimiliki Chelsea, mereka tidak akan bisa lepas pemain-pemain yang bagus. Jadi yang dibahas adalah pemain yang di bangku cadangkan atau pemain yang sudah tua. Atau mungkin terlalu dini nggak seorang Sarri memberikan jam terbang lebih awal, terlalu dini bagi seorang Higuain yang mungkin adaptasinya belum sesuai, belum bagus. Pilihan juga. Dan sekarang Morata sudah pindah. Daripada Giroud, saya mending Higuain lah. Daripada Giroud mending Higuain? Oh iya, jelas itu. Saya menyinggung sedikit. Kemarin Mas Sarwi bilang Arsenal akan terlempar dari 4 besar. Setuju nggak, Coach? Arsenal akan apa? Terlempar dari 4 besar. Ya, Aryo mungkin paranormal. Kalau saya tidak. Saya bilang anything can happen. Semua tergantung performa dari pemain belakang, dari strategi yang diterapkan oleh Emery. Kalau saya bilang, hanya Liverpool dan City yang fix nomor 1-2. 4 tim ini akan jadi rebutan dan akan banyak kejutan. Masih ada kejutan lagi ya? Pasti. Yang penting yang juara bukan City. Bukan Liverpool. Bukan Liverpool. Alright. Terima kasih atas obrolannya malam ini. Dan terima kasih juga buat yang sudah nonton Net 24 malam ini mewakili Tommy Fajar dan Dila Hantika. Saya Niko Soekarno. Selamat malam.